Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mengadakan majelis taklim. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan majelis kita. Sebelumnya tentunya seperti biasa kita murajaah secara ringkas apa yang telah kita pelajari di kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan yang telah lalu, kajian pas mati lampu ya. Tapi alhamdulillah catatannya masih komplit juga nih. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang ilmu nujum. Pada kesempatan yang lalu yang kita bahas adalah terkait dengan ilmu nujum. Kita telah sebutkan di kesempatan yang lalu bahwasanya setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Dan dalam kaitan pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, termasuk di dalamnya adalah bulan. Apa hikmah dari diciptakannya bintang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja hikmahnya kemarin kita sebutkan? Ada berapa? Ada 3. Disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullahu taala bahwasanya hikmah diciptakannya bintang ada 3. Yang pertama, sebagai hiasan di langit. Yang kedua, sebagai pelempar setan. Yang ketiga, sebagai petunjuk arah. Inilah hikmah diciptakannya bintang. Kemudian beliau menyebutkan siapa saja yang berpendapat bahwasanya ada selain dari yang 3 ini, maka dia telah salah, telah keliru di dalam mengambil ilmu daripada apa? Daripada bintang. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan bahwasanya ilmu bintang itu, ilmu perbintangan atau ilmu nujum itu ada 2 macam. Yang pertama ilmu tasyir dan yang kedua adalah ilmu ta'thir. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasyir itu? Ilmu tasyir apa maksudnya? Ya? Tasyir mempelajari kedudukan bintang. Terus kalau seperti itu ya sama saja. Untuk mengetahui apa? Mengetahui arah. Itu saja. Pergantian musim ataupun maslahat-maslahat yang lainnya terkait dengan kepentingan kita duniawi atau masalah agama. Maka yang semacam ini boleh apa tidak? Yang semacam ini adalah diperbolehkan. Yang kedua, ilmu apa? Ta'thir. Ilmu ta'thir. Apa maksudnya? Yang kedua apa maksudnya? Mempelajari pergerakan bintang untuk mengetahui satu kejadian di muka bumi atau nasib seorang. Yang semacam ini boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan yang semacam ini.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja mungkin yang kita bisa murajaah pada kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang setelahnya tentang pembahasan kita, yaitu faidah dari kitab tauhid. Pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-25. Bab yang ke-25. Pembahasan kita tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada bab yang ke-25 adalah terkait cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasannya cinta kepada Allah itu merupakan salah satu bentuk ibadah, dan termasuk ibadah yang sangat agung sekali di dalam syariat kita. Bagaimana tidak? Yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri seorang ibaratnya adalah merupakan motor penggerak seluruh bentuk ibadah. Cinta kepada Allah yang ada dalam diri seorang hamba ini merupakan motor penggerak semua bentuk ibadah. Ibadah apapun yang dikerjakan oleh seorang, motor penggeraknya adalah karena cinta kepada Allah. Kalau nggak ada cinta kepada Allah, nggak akan ada ibadah tersebut. Baik itu ibadah yang sifatnya lahiriah, seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lahiriah lainnya. Demikian juga ibadah yang sifatnya batiniyah, ibadah yang kaitannya dengan hati manusia, seperti tawakal, seperti mencintai Allah sendiri. Kemudian juga ibadah takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya ada seorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak memiliki cinta kepada Allah, ketahuilah bagaikan jasad yang tidak ada rohnya. Ketika seorang melakukan ibadah kepada Allah tapi tanpa didasari atau tanpa ada dorongan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jasad yang tidak memiliki roh. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya sebagaimana tadi saya sebutkan, yang namanya cinta, kalau sudah ada cinta kepada Allah, akan mendorong semua bentuk peribadahan, akan mempersembahkan yang terbaik untuk yang dicintainya. Sebagaimana kita mengetahui orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersembahkan bagi Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah, mempersembahkan bagi Tuhan-Tuhan mereka yang terbaik. Karena apa? Karena ada dorongan cinta dalam diri mereka. Berbagai macam bentuk pengagungan, berbagai macam bentuk pengabdian mereka tunjukkan kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, dan juga sembahan-sembahan yang lainnya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan sekarang terkait dengan macam-macam cinta, macam-macam bentuk cinta. Yang pertama adalah cinta ibadah. Cinta yang ini merupakan cinta ibadah. Cinta ibadah itu seperti apa? Yaitu cinta yang di dalamnya ada unsur pengagungan kepada yang dicintai, yang di dalamnya ada unsur merendahkan diri kepada yang dicintai. Ini dinamakan dengan cinta ibadah. Cinta yang merupakan cinta peribadahan kita adalah seperti itu. Ketika seorang memiliki rasa cinta tersebut, menjadikan dia mengagungkan yang dicintainya, menjadikan dia merendahkan diri kepada yang dicintainya. Ini dinamakan dengan cinta ibadah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga
ketika seorang telah memiliki cinta yang semacam ini, dia akan berusaha menjalankan segala macam bentuk perintah dari yang dicintainya, dan di sisi yang lain dia akan menjauhi segala macam bentuk larangan yang dilarang oleh yang dicintainya. Karena tadi cintanya itu ada unsur pengagungan, cintanya ada unsur dia merendahkan diri kepada yang dicintai. Bentuk pengagungannya, kalau ada perintah dia kerjakan. Bentuk pengagungannya, kalau ada larangan dia langsung tinggalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cinta semacam inilah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Cinta yang semacam ini harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau seandainya seorang memalingkan cinta yang model semacam ini tadi, cinta yang ada unsur pengagungannya, cinta yang ada unsur merendahkan diri kepada yang dicintai, dia tujukan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Kalau cinta yang semacam ini ada merendahkan diri, ada bentuk pengagungan, kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka di sana orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang semacam ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan ada di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Menjadikan selain Allah dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka, orang-orang tersebut mencintai sembahan-sembahannya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Tolong diperhatikan, tolong dicermati. Kalau saya tanyakan sekarang, mohon dijawab, apakah orang-orang musyrik ini meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah bisa mencipta? Jawabannya apa? Tidak. Apakah mereka orang-orang musyrik meyakini atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal pengaturan alam semesta? Jawabannya tidak pula. Kalau ditanyakan, apakah mereka orang-orang musyrik meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan? Jawabannya tidak. Lalu apa yang menjadikan mereka kok dikatakan melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam ayat ini tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang cinta. Karena mereka mencintai, karena mereka mengagungkan, karena mereka merendahkan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah, sebagaimana mereka mengagungkan Allah, sebagaimana mereka merendahkan diri kepada Allah. Disejajarkan Allah dengan selainnya dalam masalah apa? Cinta.
dalam masalah pengagungan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diperhatikan di sini, walladzina amanu aktsaru hubban lillahi min hubbil musyrikin lahu, lianna hubbal mu'minina khalisun lillah wa hubbul musyrikin muwazza' bainallahi wa andadihim wal hubbul khalis aqwa min al hubb al mushtarak. Jamaah sekalian tolong diperhatikan, kenapa orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah? Jawabannya adalah karena orang-orang beriman itu cintanya itu tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berbeda dengan orang-orang musyrik, cinta mereka itu terbagi-bagi. Orang yang beriman cintanya yang dia cari hanya ridho Allah. Adapun orang-orang musyrik, mereka berusaha untuk mendapatkan ridho dari sembahan ini, sembahan ini, sembahan ini, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan cinta yang tulus yang tertuju hanya kepada satu saja, yaitu cintanya orang-orang beriman tertuju kepada Allah, tentunya akan lebih kuat dibandingkan dengan cintanya orang-orang musyrik yang apa? Yang terbagi-bagi. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 sampai 99. Ayat ke-97 sampai 99. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrik dalam kehidupan akhirat. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrik dalam kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun. Tallahi, orang-orang musyrik bersumpah dalam kehidupan akhirat ini, demi Allah. Tallah seperti dengan sama dengan apa? Wallahi gitu. Demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh dahulu kita di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ngakui sesat tetapi ketika sudah tidak bermanfaat lagi. Kalau dalam kehidupan dunia seorang ngaku salah, ngaku keliru, kemudian bertobat kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Tetapi orang-orang musyrik ini mati dalam kondisi kesyirikannya. Di akhirat mengatakan, demi Allah, sungguh dahulu kita di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami samakan kalian Tuhan-Tuhan selain Allah, bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Wa ma adallana illa al mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, hadirin demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksudkan perkataan orang-orang ketika mereka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah cinta.
Ini adalah pembahasan kita yang pertama terkait dengan cinta ibadah. Kita ulangi lagi, cinta yang dikatakan sebagai cinta ibadah, di dalamnya ada dua unsur utama. Apa tadi? Yang pertama adalah pengagungan kepada yang dicintai, mengagungkan kepada apa yang dicintai, kemudian merendahkan diri kepada apa yang dicintainya. Ketika sudah mengagungkan, ketika sudah merendahkan diri, wujudnya apa? Wujudnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Cinta yang semacam ini harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Kalau ditujukan kepada selain Allah maka menjadi kesyirikan. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah cinta yang bukan peribadahan. Cinta yang bukan peribadahan. Cinta seperti apa? Yang tidak dikatakan sebagai bentuk peribadahan, yaitu jika cinta yang ada tidak menimbulkan adanya pengagungan, tidak menimbulkan adanya merendahkan diri kepada apa? Kepada yang dicintainya. Yaitu ketika ada cinta tetapi apa? Tidak menimbulkan pengagungan kepada yang dicintai, tidak menimbulkan apa? Menundukkan diri atau merendahkan diri kepada yang dicintainya. Ini dinamakan cinta yang bukan ibadah. Ada beberapa bentuk di sana cinta yang bukan ibadah ini. Cinta yang bukan ibadah ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah cinta fillah walillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih mudahnya seperti ini. Cinta yang timbul karena konsekuensi cinta dia kepada Allah. Cinta yang tumbuh, yang ada dalam diri seorang karena konsekuensi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti seorang mencintai para malaikat, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang sangat mulia, tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa, adanya taat dan terus taat kepada Allah. Mencintai para nabi, mencintai para rasul. Ini juga merupakan konsekuensi karena apa? Kita ngaku cinta sama Allah, ya harus cinta kepada para rasul, para nabinya. Demikian juga cinta secara umum kepada seluruh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, semuanya kita harus cintai. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang semacam ini jamaah merupakan konsekuensi dari kecintaan kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah ya harus mencintai hal-hal ini gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di sisi yang lain, ketika kita cinta kepada Allah harus muncul dalam diri kita ada kebencian. Benci kepada kekufuran, benci kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Harus ada semacam itu. Benci kepada kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan. Ini juga merupakan konsekuensi yang timbul ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya seorang tidak akan sempurna keimanannya kalau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling dicintai, melebihi cintanya kepada anak, kepada orang tua dan kepada seluruh manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in."
Kata Nabi SAW, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Ini tingkatan kesempurnaan iman, menjadikan Nabi SAW sebagai sosok yang paling dicintai dalam hidupnya. Cinta kepada anak melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada seluruh manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang semacam ini adalah apa? Bentuk kesempurnaan iman, bentuk kesempurnaan iman. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang jika 3 perkara ini terkumpul pada diri seorang, dia akan bisa merasakan manisnya iman. 3 perkara jamaah, dengannya seorang akan bisa merasakan manisnya iman. Yang dimaksudkan dengan manisnya iman adalah merasakan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara, kalau 3 perkara ini ada pada diri seorang, dia akan merasakan nyaman dalam ketaatan kepada Allah. Salatnya dia merasakan kenyamanan, puasanya dia merasakan kenyamanan, ibadah-ibadah yang lain pun dia merasakan kenyamanan di dalamnya. Apa saja 3 perkara ini? Kata Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai dalam hidupnya, melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mencintai orang lain karena ketaatannya, karena kesolehannya, karena kebaikannya. Kemudian yang ketiga, wa ayakrah ayyauda fil kufri ba'da anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayyuqdhafa fin nar. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak suka, tidak mau untuk kembali kepada kekufuran yang Allah telah angkat dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak mau untuk dicampakkan ke dalam neraka atau di dalam api. Dia enggak mau balik lagi kepada kekufuran yang tadinya dia berasal darinya. Dia tidak mau kembali kepada agama yang dahulu setelah Allah selamatkan dia untuk mengenal Islam, sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam api. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk yang kedua dari cinta yang bukan ibadah adalah yang dinamakan dengan cinta tabi'i, cinta tabiat yang ada pada diri manusia. Cinta yang ada dalam diri manusia berupa tabiat. Tabiat itu apa? Bawaan, cinta bawaan ya. Tabiatnya manusia. Jadi tabiat manusia, sifat dasar manusia itu seperti itu memang. Cintanya cinta tabi'i. Apa saja cinta tabi'i ini? Di antaranya adalah cinta kepada anak kita. Tentunya seorang merasakan betapa Allah Ta'ala menciptakan cinta yang sangat besar di dalam diri seorang ayah, dalam diri seorang ibu. Terutama ibu ya, cintanya begitu besar kepada anak-anaknya, sangat besar sekali. Demikian juga seorang merasa iba, merasa kasihan kepada orang yang sedang kena musibah, orang yang terkena musibah ataupun sedang sakit. Merasa iba, merasa sayang, merasa cinta kepada orang tersebut. Demikian juga bentuk cinta tabi'i ini adalah cinta
yang didasari karena apa? Penghormatan. Tetapi penghormatannya bukan ibadah. Penghormatan kepada orang yang jasanya besar kepada kita. Seorang anak memuliakan orang tua karena ingat jasanya yang begitu besar. Seorang memuliakan, menghormati gurunya yang telah memberikan ilmu sekian lama, bersabar memberikan ilmu kepadanya, dia menghormatinya. Ini bukan termasuk cinta ibadah. Penghormatan yang semacam ini tidak termasuk dengan seperti yang tadi kita sebutkan di pembahasan yang pertama tadi. Kemudian diantaranya yang lain, cinta yang dilandasi karena apa? Tabi'i adalah apa? Cinta kepada makanan, makanan yang lezat, minuman yang lezat, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Ini semuanya dorongannya adalah dorongan apa? Naluri ataupun tabiat manusia. Semua orang suka kepada seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, ada kok Ustaz orang yang nggak suka makanan enak, orang yang sudah sepuh, bukan karena nggak suka, dia masih suka, cuma dia karena apa? Nggak boleh sama dokter, pantangan gitu. Sebenarnya dia aslinya suka apa tidak? Suka. Orang itu aslinya suka, cuma karena senantiasa ditegur oleh keluarganya, sudah sakit, nekat dan lain sebagainya seperti itu, akhirnya dia menghindarinya. Asalnya dia suka apa tidak? Asalnya suka. Dan yang semacam ini adalah cinta, dinamakan dengan cinta tabi'i, dari secara tabiat manusia, bukan cinta peribadahan yang semacam ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cinta tabi'i ini, cinta yang ada dalam tabiat manusia, kita harus memanage dengan baik cinta yang ada dalam diri kita. Cinta kepada keluarga, cinta kepada tempat tinggal, cinta kepada apa saja yang tadi kita sebutkan tadi dalam masalah tabi'i ini, jangan sampai mengalahkan tuntutan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengalahkan tuntutan atau konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cinta dalam masalah tabi'i ini kemudian mengalahkan besarnya cinta kepada Allah ataupun konsekuensi dari cinta kepada Allah, maka dia telah melakukan kesalahan fatal dalam hal ini. Dia telah melakukan cinta yang hukumnya haram. Kalau seandainya cinta kepada makanan, cinta kepada keluarga, cinta kepada apa saja yang tadi disebutkan itu, kemudian kok sampai mengalahkan konsekuensi cinta kepada Allah, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, apa-apa yang diinginkan oleh dia, yaitu minan nisa, wanita-wanita. Siapa yang tidak suka kepada yang namanya makhluk yang namanya wanita? Orang yang tidak normal saja, jamaah. Orang yang tidak normal saja. Yang tidak suka kepada wanita tentunya orang yang tidak normal. Wal banin, kemudian anak-anak, anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Yaitu apa? Harta-harta yang banyak dari jenis emas, perak. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kemudian wal harthi wal an'am, kemudian wal an'ami wal harth, kemudian binatang ternak dan juga apa? Sawah ladang. Semuanya adalah begitu menarik bagi manusia, dan telah ada dalam diri manusia cinta kepada hal-hal tersebut. Allah telah fitrahkan dalam diri manusia menyukai hal-hal tersebut semuanya. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia.
wallahu indahu husnul ma'ab, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Satu lagi ayatnya, Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. At-Taubah ayat yang ke-24. Allah taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian sukai, jika itu semuanya ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, jika semua yang tadi disebutkan itu lebih kalian cintai dari Allah, lebih kalian cintai dari Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad fisabilillah, di jalan Allah, fatarabbasu, apa yang dikatakan oleh Allah, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Tunggulah saatnya sampai Allah mendatangkan apa? Keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa saja yang cinta tabi'inya melebihi cinta kepada Allah, cinta tabi'inya melebihi cinta kepada Rasulullah, cinta tabi'inya melebihi cinta kepada berjuang di jalan Allah, dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang fasik. Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, hingga kita bisa memanage cinta yang ada dalam diri kita, bisa mengatur cinta yang ada dalam diri kita. Cinta tabi'i yang ada dalam diri kita tidak mengalahkan konsekuensi cinta kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berkenan memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.